Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitab wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil qur'anil azim nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Wa ibnun Najjari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu salasun law ya'lamun nasu ma fihinna ma ukhidna illa bisuhmin hirsan ala ma fihinna minal khairi wal barakati at-ta'dhinu bis salati wat tahjiru bil jama'ati was salatu fi awwalis sufufi. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid At-Taqwa Jatiranggon yang saya hormati, para asatidzah jamaah Masjid At-Taqwa Jatiranggon yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, sekalipun dari sejak sore hari tadi
hujan turun dengan derasnya sampai keberangkatan kita menuju ke Masjid At-Taqwa ini untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan menunaikan kewajiban kita berikutnya, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu, kita ta'lim. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid At-Taqwa ini, dalam sekalipun rintangannya lumayan berat dikarenakan hujan. Mudah-mudahan beratnya rintangan kita untuk menunaikan kewajiban kita terhadap Allah, yaitu salat berjamaah di Masjid At-Taqwa ini dan ta'lim di Masjid At-Taqwa ini, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang besar, dengan pahala yang nanti punya nilai pahala yang berat di timbangan amal nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan sebab hadirnya kita di masjid ini, di majlis ta'lim ini, Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah hindarkan kita daripada segala bala dan musibah yang sudah pada meninggal dunia, daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, dan orang-orang yang telah mewakafkan dan telah menginfakkan serta mensedekahkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid At-Taqwa ini yang sudah pada meninggal dunianya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidupnya mudah-mudahan ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya. Yang sedang pada sakit, yang pada kurang sehat, baik yang sakit atau yang kurang sehat kita sendiri, istri atau anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihin niyatu ala kulli niyatin salihah wa li ijabal wasidin jalibatan likulli khair dafiatan an kulli syarr lana wa li ahli qarabatin wa jami'in ila hadratin nabi Muhammadil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Sebenarnya khususan ma'alif hadal kitab lan darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa bi'ulumihim wa bi karamatin fid dunya wal akhirah la hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang saya hormati, untuk taklim kita malam ini yang kita ambil dari kitab Irsyadul Ibad, kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat. Malam ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa ibnun Najjari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Ibnun Najjar dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun law ya'lamun nasu ma fihinna ma ukhidna illa bisuhmin hirsan ala ma fihinna minal khairi wal barakah. Kata Rasulullah, ada 3 perkara kalau seandainya manusia mengetahui tentang keutamaan dan besarnya pahala pada 3 perkara ini, lalu mereka untuk mendapatkan keutamaan 3 perkara ini, mereka tidak akan bisa mendapatkannya kecuali mereka harus ikut kocokan. Maka mereka akan rela untuk ikut kocokan, hirsan ala ma fihinna minal khairi wal barakati, dikarenakan berambisinya mereka ala ma fihinna, atas keutamaan-keutamaan yang ada pada 3 perkara tersebut, atas besarnya pahala yang ada pada 3 tersebut. Minal khairi, baik itu berupa kebaikan yang bangsa akhirat nanti, kebaikan di akhirat nanti, wal barakati, maupun keberkahan yang akan dia dapatkan di dunia.
Tiga perkara ini keutamaannya sangat besar, pahalanya sangat besar, keutamaannya sangat banyak, kebaikan yang nanti yang akan dia dapatkan di akhirat, dan keberkahan yang akan dia dapatkan di dunia. Nah, dia pasti nih akan berusaha keras untuk bisa mendapatkan tiga perkara ini. Apa yang pertama? Yang pertama at-ta'dzinu bis shalah. Yang pertama mengumandangkan azan untuk salat. Pak, yang namanya azan ini jamaah sebanyak begini kira-kira elok azan semua. Karena tahu bagaimana keutamaan azan, akhirnya semuanya pada pengen azan. Akhirnya kan bisa berebut tuh, ya. Karena tahu bagaimana keutamaan azan, mengumandangkan azan, akhirnya pada berebut. Akhirnya DKM masjid punya kebijakan, kalau begitu udah jangan berebut. Ntar urusnya berantem gara-gara berebut azan. Nah, kata DKM masjid nih, kalau begitu kita kocok. Siapa yang keluar namanya, dialah yang akan mengumandangkan azan. Pasti tuh semuanya rela akan ikut apa? Ikut kocokan, kali-kali namanya yang keluar, yang nantinya kalau namanya keluar dialah yang mengumandangkan azan. Itu tuh yang pertama, Pak. Besar sekali keutamaan azan ini. Azan ini termasuk salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Kata Rasulullah, idza hadaratis salah, apabila telah masuk waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah salah seorang di antara kamu mengumandangkan azan. Nah, karena Rasulullah merintahkan begitu, apabila telah masuk waktu sholat, maka hendaklah salah seorang dari kamu mengumandangkan azan. Sedangkan semua orang tahu bagaimana keutamaan daripada mengumandangkan azan. Akhirnya tadi pada berebut, pengen mengumandangkan azan, supaya tidak terjadi apa ini? Terjadi kerusuhan gara-gara mengumandangkan azan. Wah, terjadi kerusuhan di Masjid At-Taqwa gara-gara berebut mengumandangkan azan. Karena masing-masing pengen dapat keutamaan mengumandangkan azan. Udah tadi DKM punya kebijakan. Pokoknya supaya adil kita kocok. Ya, kita kocok. Nah, semuanya akan rela tuh ikut kocokan, kali-kali namanya dia keluar untuk mengumandangkan azan. Tuh, Pak. Tentang keutamaan para muadzin, orang-orang yang mengumandangkan azan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 33. Kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan, dan siapakah orang yang terbaik ucapannya, perkataannya, mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah. Tidak ada orang yang terbaik, yang lebih baik perkataannya. Tidak ada orang yang lebih baik perkataannya daripada yang pertama, mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak, menyeru manusia kepada Allah. Wa amila salihah, dan dia mengerjakan amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Itulah perkataan yang terbaik. Tidak ada perkataan yang terbaik, kata Allah dalam Al-Qur'an, daripada orang yang mereka mengajak manusia kepada Allah dan dia mengerjakan amal soleh serta dia berkata wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku minal muslimin, termasuk orang-orang muslim. Nah, ini kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha,
berkenaan dengan ayat ini kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ara hadhil ayat nazalat fil muadzinin. Aku melihat ayat ini turun fil muadzinin, tentang orang-orang yang mengumandangkan azan. Tuh, ayat ini sebagai bentuk pujian yang menjelaskan tentang betapa mulianya kata-kata atau ucapan dalam rangka mengajak orang kepada Allah. Azan kan seruan, Pak. Ya, Pak ya? Yang namanya azan seruan agar orang menunaikan, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh seperti itu. Itulah perkataan yang terbaik. Ayat ini kata Sayyidatina Aisyah turun fil muadzinin, tentang orang-orang yang mengumandangkan adzan, para muadzin. Nah, sekarang apa hikmah daripada adzan? Apa hikmah daripada adzan? Al hikmatu fil adzani arba'atun. Hikmah pada adzan itu arba'atun, ada 4. Ada berapa, Pak? Ada 4. Hikmah daripada adzan itu ada 4. Yang pertama al-i'lamu bidukhulil waqti. Yang pertama itu memberitahu dengan telah masuknya waktu sholat. Orang kalau dengar adzan dia jadi tahu waktu sholat sudah masuk. Apalagi Pak kalau udah sore seumpamanya nih, dari asar hujan kayak tadi nih lebat, di rumah nggak punya jam, dia juga nggak tahu masuknya waktu maghrib jam berapa ya, jam 6 kurang apa jam 6 tepat apa jam 6 lewat nih ya Pak ya. TV mati, belum punya apa namanya, belum beli set box ya, TV tuh tiba ngerenyak doangan disemutin semua ya. Ini gimana masuk waktu sholat belum ya, begitu. Dia dengar azan tuh dari Masjid At-Taqwa, Allahu Akbar, dia jadi tahu apa? Jadi tahu bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Tuh yang pertama hikmahnya azan, al-i'lamu bidukhuli waqtis sholah. Hikmahnya adzan yang pertama memberitahu dengan masuknya waktu sholat. Yang kedua ad-da'watu ilal jamaah. Hikmahnya adzan, ada adzan dari Masjid At-Taqwa itu berarti itu ajakan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Adzan itu Pak bukan hanya sebatas ngasih tahu waktu masuknya waktu sholat. Nih Pak, adzan itu bukan hanya sebatas ngasih tahu masuknya waktu sholat, sekaligus mengajak agar orang berjamaah. Saya tanya, nih kalau adzan di Masjid At-Taqwa, emang sekedar ngasih tahu kepada masyarakat di sekitar Masjid At-Taqwa bahasanya waktu sholat itu sudah masuk? Kan tidak. Sekaligus muadzin itu mengajak agar masyarakat di sekitar Masjid At-Taqwa ini datang sholat berjamaah ke Masjid At-Taqwa. Tuh hikmahnya yang kedua ya. Yang ketiga al-i'lamu bimaudhi'il jamaah, memberitahu dengan tempat dilaksanakannya sholat berjamaah. Dengan adanya adzan, oh di sana ada tempat sholat gitu ya, ada masjid, ada musola, di sana ada sholat berjamaah. Jadi orang datang ke situ dalam rangka mengerjakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena di situ kedengaran ada adzan, entah di musola atau di masjid. Dia pengen sholat berjamaah di sono. Ini ketika kumandang adzan dari Masjid At-Taqwa, yang pertama tadi muadzin di Masjid At-Taqwa ini ngasih tahu bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Yang kedua sekaligus muadzin ngajak kaum muslimin agar berjamaah. Yang ketiga di Masjid At-Taqwa inilah dilaksanakannya sholat berjamaah. Ayo kita ke Masjid At-Taqwa, karena di Masjid At-Taqwa inilah diadakan sholat berjamaah. Tuh yang ketiga. Yang keempat izharu syiaril Islam. Yang keempat hikmahnya adzan adalah izharu syiaril Islam,
untuk memunculkan syiar Islam. Gitu Pak. Untuk memunculkan syiar Islam. Syiar itu apa sih Pak syiar? Ya syiar gitu ya. Kita kalau tanya syiar itu apa syiar? Ya syiar. Ya. Syiar itu adalah a'lamu dinihi. Tanda agama. Syiar itu tanda agama. Bapak seumpamanya lagi musafir ke suatu kampung orang. Di kampung tersebut kita nggak ada yang kenal sama orang tersebut. Kampung masih asing lah bagi kita. Begitu kita masuk kampung tersebut, dari sejak kita masuk kampung tersebut kita lihat masjid nggak ada, musola nggak ada. Sekian lama di situ kita bawa jam, kayaknya ini udah jam 12. Kayaknya udah masuk waktu zuhur, tapi enggak, sama sekali enggak ada terdengar suara adzan. Kita akan bertanya-tanya, enggak, ini di penduduk kampung ini ada muslimnya apa enggak sih? Kan begitu. Pasti kan Pak ya? Kita bertanya-tanya, ini bagaimana sih kampung penduduk ini ada muslimnya enggak sih? Masjid enggak ada. Masjid kan syiar Islam Pak. Dia menjadi tanda agama. Dengan ada masjid kita jadi tahu penduduk di sini banyak yang muslim. Buktinya apa? Ada masjid. Bukan hanya masjid, ada juga musola. Apalagi ada juga pesantren. Udah, tidak ragu lagi bahwasanya di kampung tersebut banyak muslimnya. Kan begitu. Kenapa? Karena ada syiar agama di situ, ada tanda agama di antaranya masjid. Kita dengar Pak, begitu masuk kampung terdengar adzan. Oh, alhamdulillah. Di kampung ini ada muslimnya. Kenapa? Tuh kedengaran adzan, saya mau sholat nih. Begitu kan? Tuh adzan itu termasuk syiar Islam, tanda agama. Dengan terdengar adzan. Walaupun kampung tersebut masih asing bagi kita Pak, nggak ada satupun orang yang kenal di kampung tersebut. Kita nggak tahu di kampung itu ada muslimnya atau tidak. Tapi ketika di kampung tersebut terdengar ada adzan, langsung kita yakin bahwasanya di kampung tersebut ada Pak, ada muslimnya, ada orang yang beragama Islam. Maka adzan itu termasuk syiar Islam, karena adzan ini termasuk di antara tanda agama. Masjid termasuk syiar Islam, tanda agama. Begitu Pak. Ya. Jadi itu Pak hikmahnya adzan. Ada 4. 1 tadi apa Pak? Memberitahu masuknya waktu sholat. 2 sebagai seruan ajakan untuk sholat berjamaah. 3 memberitahu bahwa tempat tersebut diadakan sholat berjamaah di tempat tersebut. Yang kelima untuk apa? Menampakkan syiar Islam. Itu yang keempat. Nah, sekarang kalau kita ditanya lagi, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apakah Rasulullah itu punya muadzin cuma satu-satunya Bilal itu? Pak, muadzin Rasulullah apa cuma satu-satunya Bilal doangan? Yang kita kenalkan muadzin Rasulullah siapa? Bilal bin Rabah. Ya. Apakah muadzin Rasulullah itu cuma Bilal bin Rabah? Tidak. Muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 5. Ini Pak. Muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 5. Yang pertama Bilal bin Rabah. Itu semua orang pada kenal dah kalau Bilal bin Rabah mah. Muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling masyhur daripada muadzin Rasulullah SAW, sehingga namanya disebut tuh muadzin si fulan, Bilal si fulan begitu ya. Jadi istilah akhirnya. Jadi istilah. Yang dulunya nama orang jadi apa akhirnya? Jadi istilah muadzin Bilal si anu kan gitu ya. Muadzin si fulan, Bilal si fulan. Ya. Padahal Bilal itu nama orang, tapi kemudian dijadikan istilah ya Pak ya. Tuh. Jadi muadzin Rasulullah itu ada 5. Yang pertama Bilal bin Rabah. Yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Itu kata Rasulullah, makanya dalam sabdanya tentang waktu kita masih boleh sahur dan waktu kita mulai di situ puasa,
Kata Rasulullah, la yamna'kum minas sahuri adanu Bilalin. Ya. Dalam hadis yang lain, hatta sami'tum adzan ibni Ummi Maktum. Adzannya Bilal jangan sampai mencegah kamu untuk makan sahur. Kalau kamu dengar, kalau puasa tuh, ya, kalau baru dengar adzannya Bilal masih boleh sahur, karena belum subuh. Adzan yang pertama itu. Sampai kamu dengar adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Adzannya Abdullah bin Maktum menandai masuknya waktu sholat. Udah masuk waktu subuh, berarti dari mulai situ harus puasa udah. Nggak boleh makan dan minum lagi. Udah waktu sahurnya udah habis. Ya. Itu yang kedua, Abdullah bin Ummi Maktum. Yang ketiga, Abu Mahdhurah al-Makki, muadzin Rasulullah. Abu Mahdhurah al-Makki. Yang keempat, Sa'ad al-Qaradi. Yang keempat, Sa'ad al-Qaradi. Dan yang kelima, Ziyad bin al-Haris as-Sodai. Itu muadzin pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun yang kita kenal cuman atu-atunya gitu ya. Yang kita kenal muadzinnya Rasulullah berapa? Cuman atu-atunya. Ngerti atu-atunya? Ya. Padahal muadzin Rasulullah ada berapa? Ada 5. 1 Bilal bin Rabah, 2 Abdullah bin Ummi Maktum, yang ketiga Abu Mahdhurah al-Makki, yang keempat Sa'ad al-Qaradi, yang kelima Ziyad bin al-Haris as-Sodai. Tapi memang yang paling masyhur siapa? Bilal bin Rabah. Sehingga semua orang kenal tuh kalau Bilal bin Rabah mah, gitu ya. Ya, seperti itu. Itu yang pertama, Pak. Yang semua orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan ini, Pak. Kena saking besarnya pahala dan keutamaan. Yang pertama, Pak, dia akan berlomba-lomba untuk bisa mengumandangkan adzan. Kita mau kadang-kadang boro-boro berlomba-lomba, pesodor-sodor. Ngerti pesodor-sodor? Udah ente aja yang adzan. Ente aja yang adzan. Gitu ya. Kan seperti itu ya. Nah, harusnya orang yang tahu tentang keutamaan adzan tadi malah akan berebut dia tuh. Bukan pesodor-sodor. Ya. Kalau kita pesodor-sodor, itu untung. Tapi kalau yang disodorin untuk adzan, alhamdulillah saya disodorin untuk jadi muadzin, saya jadi dapat pahala yang besar. Begitu. Ya. Yang kedua, ini yang orang-orang akan berlomba-lomba, ini berkaitan sunnah. Ini termasuk sunnah yang berkaitan dengan apa? Sholat. Ya, Pak. Ini yang kedua nih. Yang semua akan orang berusaha untuk berlomba-lomba nih, untuk melakukan ini. Ini adalah hal yang berkaitan, sunnah yang berkaitan dengan sholat. Yang kedua, kata Rasulullah, wat tahjiru bil jamaah. Wat tahjiru bil jamaah. Dia bersegera menuju ke masjid untuk bisa sholat berjamaah di awal waktu. Kalau kita mah dengan di rumah belum adzan, tenang-tenang aja. Kita tahu waktu nih semuanya. Maghrib jam 6, semuanya maghrib jam 6. Entar jam 6 baru kurang 10, begitu. Ya. Entar belum kedengaran adzan. Adzan masih sholawatan nih. Ini kan biasanya waktu jeda antara adzan dengan iqamat berapa menit di sini? 7 menit. 10 menit. Lumayan 10 menit. Masih bisa ngopi gitu ya. Tuh begitu. Entar aja entar. Tahu-tahu akhirnya keburu qomat, akhirnya tergopoh-gopoh. Harusnya tuh kalau orang tahu bagaimana keutamaan bersegera untuk mendatangi sholat berjamaah, sehingga dia sudah ada di masjid sebelum masuk waktu, sebelum dikumandangkan adzan. Gitu. Nah, yang kedua nih, orang akan berlomba-lomba, Pak. Kalau semua orang berlomba-lomba karena tahu keutamaan ini, pasti Masjid At-Taqwa ini sebelum adzan tuh udah rame, Pak. Udah rame sama jemaah, udah pada datang. Ya.
Ini mah kadang-kadang ada pengajian juga. Ini jamaah baru 1-2 orang ini. Ya, mana udah mau maghrib nih. Ya, kan ada pengajian lagi baru ada jamaah baru 2 orang, 3 orang kan begitu. Udah azan lagi kan begitu ya. Itu yang kedua nih. Kalau seandainya orang itu mengetahui tentang besarnya keutamaan ini dan besarnya pahala ini, yaitu yang kedua wat tahjiru bil jamaah. Dia bergegas datang ke masjid untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di awal waktu. Dia bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kita keseringan dapat takbiratul ihram apa bersama imam, apa ketinggalan 1 atau 2 rakaat. Nah, dapetin takbiratul ihram bersama imam, apa ketinggalan 1 atau 2 rakaat kita gitu. Seperti ya. Itu yang kedua, Pak. Ya. Yang ketiga, wassalatu fi awwalis sufuf. Yang ketiga, yang kalau seandainya orang itu tahu tentang besarnya keutamaan ini, besarnya pahala ini, dia pasti akan berlomba-lomba. Apa itu yang ketiga? As-salatu was-salatu fi awwalis sufufi. Salat di shaf yang terdepan. Tuh, salat di shaf yang terdepan. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ini berkaitannya shaf terdepan dan tadi mengumandangkan adzan. Ya, lau ta'lamu ummati ma fin nida'i was-saffil awwal summa la yajiduna illa ayyastahimu lastahamu. Kata Rasulullah, kalau seandainya umatku tahu tentang keutamaan mengumandangkan adzan dan berada di shaf yang terdepan, summa la yajiduna, kemudian dia tidak mendapatkan itu, tidak bisa mendapatkan itu, illa ayyastahimu, melainkan dia harus ikut kocokan tadi itu, lastahamu, pasti mereka rela akan apa? Ikut kocokan, kali-kali keluar namanya, dialah yang mengumandangkan adzan. Kali-kali dia keluar namanya, dialah yang mendapatkan shaf yang terdepan. Kan gak mungkin Pak kalau berjamaah banyak lantas semuanya di shaf terdepan. Ya, tapi karena orang semuanya pada tahu, akhirnya berebut pada di shaf terdepan. Dorong sini, dorong sini. Ya, akhirnya gak rapi-rapi itu shaf. Pada berebut di shaf terdepan. Ini shaf, ini satu shaf berapa orang nih muatnya? Hah? 28. Kalau jamaah lebih dari 28 kan gak mungkin. Jamaah ada 30 orang, ada 40 orang, kan gak mungkin ada di shaf terdepan semua kan. Akhirnya karena orang semuanya tahu bagaimana keutamaan ada di shaf terdepan, akhirnya pada berebut. Dorong sono, dorong sini untuk di shaf terdepan. Sikut kiri, sikut kanan supaya bisa shaf terdepan. Wah, urusannya bisa rusuh nih mau sholat nih. Ya. Kata imam, sawu sufu pakum, luruskan barisannya. Bagaimana mau lurus pada berebut terus? Yang ada rusuh mau sholat. Karena tahu keutamaan tentang berada di shaf yang terdepan. Udah, kebijakan tadi, kebijakan DKM masjid. Kalau tadi kan dikocok untuk memandangkan adzan. Siapa yang akan memandangkan adzan? Rupanya karena jamaah semuanya tahu bagaimana keutamaan ada di shaf terdepan, berebut lagi nih. Ya, berebut lagi, bisa rusuh lagi. Udah, kata DKM, sekarang kita kocok lagi. Ini karena ini satu shaf ini 28, berarti kita kocok 28 pertama yang namanya keluar ini, dialah yang di shaf terdepan. Dia rela Pak ikut itu. Kali-kali dia termasuk 28 orang yang pertama sehingga dia berada di shaf yang terdepan. Tuh. Ini mah kita apa tadi? Apa namanya kita? Iya. Udah. Silakan begitu. Itu kata ulama di dalam kaidah fikih, Pak. Kalau begitu kita nyuruh orang untuk di shaf terdepan, kita rela di shaf belakangan. Udah Bapak aja shaf depan. Itu, ya. Itu kata ulama al-itsaru bil qurbi makruhun wa fi ghairihi mustahabbun. Mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah makruh. Nih Pak, ya,
Al-itharu bil qurbi makruhun. Mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah itu makruh. Karena kita disuruhnya justru fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita ingin jadi pemenang dalam kebaikan di antara dalam sholat berjamaah, kebaikan yang besar untuk kita ini beda dengan jamaah yang lainnya. Walaupun sama di masjid nih Pak, sama-sama di masjid At-Taqwa, bareng sholat nih, itu keutamaannya beda-beda. Yang ada di shop terdepan, keutamanya lebih utama daripada shop yang di belakangnya. Terus sampai sana Rasulullah bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Paling baik barisan laki-laki adalah yang paling depan. Wa syarruha akhiruha. Dan yang paling buruknya yang paling belakang. Gitu ya. Tapi nanti salat Isya jangan berebut ya. Jangan berebut nih, udah dapat pelajar ini. Ntar azan berebut lagi nih. Ntar sopnya juga berebut ya. Ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat malam ini. Isya jam berapa? Hah? Ya 10 menit ya. Jadi itu Pak, minimal ini nih, laksanakan nih, dapetin, usahakan yang 3 perkara ini yang berkait sunnah yang berkaitan ya, dengan masalah sholat. Tadi apa tadi? Yaitu mengumandangkan adzan. Yang kedua, bergegas untuk datang ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang ketiga yaitu apa? Bisa sholat di shop yang terdepan ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini ada manfaatnya. Mungkin ada yang bertanyakan satu orang atau apa ya. Alhamdulillah fil lana dunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa liman haqqana alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin malikal hamdu wa minkal farju likal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka man nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an wa shifaa min kulli da'i rahmatika rahmin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.